Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menjawab salam Bunda Nina. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan tema kedua yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya adalah subtema ketiga, bersatu kita teguh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, teman-teman tidak lupa nih menyiapkan buku tematik tema 2 dan alat tulis. Yuk teman-teman kita siapkan. Jika sudah siap teman-teman, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca, siswa mengetahui kata baku pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan membaca teks sejarah, siswa dapat menyebutkan manfaat dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat hewan dan tumbuhan. Baik teman-teman, teman-teman bisa membuka halaman 128. Ada apa ya di halaman 128? Nah ini dia teman-teman, Bunda sudah merangkum halaman 128. Teman-teman menyimak ya. Di halaman 128 di sana ada kata baku. Apa sih itu kata baku Bunda? Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan atau singkatannya ini adalah EYD. Kepanjangannya ejaan yang disempurnakan. Sumber utamanya dari mana? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dapat kita singkat KBBI. Nah, teman-teman, penggunaan kata baku ini pada umumnya digunakan dalam kalimat resmi seperti karya ilmiah, terus dalam surat menyurat, kemudian membuat laporan dan juga pidato. Dan masih banyak yang lainnya, teman-teman juga bisa cari tahu ya. Kemudian ciri-ciri kata baku itu bagaimana sih Bunda? Ciri-cirinya itu yang pertama teman-teman, dia tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Bahasa daerah, bahasa asing ya. Bahasa asing itu seperti contohnya bahasa Inggris ya. Tidak ya teman-teman, jadi sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga di sini ya, tadi 1 dan 2 sudah ya teman-teman. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimatnya. Dan yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Dan yang terakhir, tidak mengandung kata-kata yang berlebihan. Itu dia tadi arti dari kata baku, penggunaannya, dan ciri-ciri kata baku. Oke teman-teman, sekarang kita lihat nih contohnya, contoh kata baku. Ya, di sini ada kata baku. Dan di sebelahnya lagi ada kata tidak baku ya teman-teman. Di sini contohnya yaitu jenderal. Kata tidak bakunya jenderal. Kemudian aktivitas. Kata tidak bakunya aktivitas. Kalau kata baku menggunakan V, kalau kata tidak baku menggunakan F ya teman-teman. Sedangkan contoh yang ketiga selanjutnya ada karier. Kemudian kata tidak bakunya karir. Dan yang terakhir ada karisma, kata tidak bakunya karisma. Dia ada haknya ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu contohnya. Teman-teman juga bisa melihat di halaman 128. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu nih teman-teman. Yuk dilihat nih teman-teman, halaman 129. Sudah dibuka belum bukunya halaman 129?
Di paling atas di halaman 129 di situ ada ayo aplikasikan teman-teman ya, yang berwarna hijau. Yang pertama di situ ada soalnya, ibu membeli obat untuk adik di apotik. Lihat teman-teman kata di apotik ya. Di apotik ini sudah digaris. Nah, kita akan merubah ya kata apa teman-teman? Katanya menjadi kata baku. Ya, ini tidak baku ya teman-teman, apotik ini. Kata bakunya apa? Kata bakunya adalah apotek. Ya teman-teman, betul banget teman-teman yang udah bisa jawab. Kemudian yang kedua, di sini ada soal silahkan duduk dulu Pak. Nah, kata bakunya bagaimana teman-teman? Kata bakunya adalah silahkan. Ya, selanjutnya yang ketiga, cita-cita Salman ingin menjadi atlet panahan. Bagaimana nih kalau atlet teman-teman? Ya betul banget ya, atlet itu adalah atlet ya teman-teman ya, kata bakunya. Sedangkan yang keempat, siswa kelas 6 sedang ujian praktek IPA. Nah, bagaimana kata bakunya teman-teman? Betul. Itu adalah praktik ya teman-teman. Dan yang terakhir, Jenderal Sudirman mengawali karirnya sebagai tentara peta. Bagaimana teman-teman kalau karirnya? Ya, tadi kita sudah ada ya teman-teman. Kalau karir, kata bakunya adalah karier. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya, teman-teman, jika sudah, kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 130. Ada apa di halaman 130, teman-teman? Apa suaranya? Lebih semangat lagi? Ya, di situ ada teks, teman-teman, betul banget ya. Di situ ada manfaat proklamasi kemerdekaan. Teman-teman bisa baca dulu. Nah, di sini Bunda Nina sudah merangkum sedikit membuat kesimpulan tentang manfaat proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ya, manfaatnya itu dapat melaksanakan ketertiban dunia, teman-teman. Yang kedua ya, tentunya kita bebas dari penjajah ya teman-teman, karena kita sudah merdeka. Jadi dengan merdeka, bangsa Indonesia dapat menikmati rasa aman, kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu manfaatnya ya teman-teman ya. Terus yang ketiga nih teman-teman, manfaatnya ada lagi teman-teman, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Dan yang keempat, tentunya ini dapat memperoleh pendidikan. Jadi yang tadinya pendidikan hanya boleh diikuti oleh kaum bangsawan ya. Nah, sekarang semuanya seluruhnya dapat memperoleh pendidikan. Baik, teman-teman. Di sini Bunda akan melanjutkan halaman 131. Di halaman 131 di situ ada kehidupan masyarakat pada masa penjajahan. Teman-teman bisa dilihat halaman 131 yang bawah ya. Makna kemerdekaan itu seperti apa sih teman-teman? Yang pertama itu di bidang pendidikan ya teman-teman. Jadi pendidikan hanya untuk masyarakat yang memiliki jabatan atau keturunan bangsawan ya. Jadi pada masa penjajahan ya ini ya teman-teman ya, bukan saat kita merdeka, bukan ya. Jadi kehidupan masyarakat pada saat masa penjajahan. Halaman 131 yang bawah ya teman-teman. Kemudian kalau di bidang ekonominya bagaimana Bunda waktu kita sedang dijajah? Nah, ini dia teman-teman ya. Saat dijajah bidang ekonomi kita ini, petani tidak bisa menanam tanaman untuk kebutuhan hidupnya. Jadi mereka ini hidup dalam kelaparan. Ya Allah, kasihan ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nih teman-teman, ada rasa aman dan kebebasan. Bagaimana sih pada saat masa penjajahan? Tentunya pada saat masa penjajahan ya, penjajah merampas hasil pertanian, kemudian mengawasi pers Indonesia, dan rakyat Indonesia diperintahkan kerja paksa atau disingkat Romusa tanpa dibayar hasil pekerjaannya sepeser pun. Jadi tidak nyaman ya teman-teman, tidak ada rasa kebebasan untuk rakyat Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka ya teman-teman.
Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Di sini teman-teman coba bisa lihat ada gambar apa nih? Yang pertama di sini apa ya? Ada Pak Kusir dengan anak yang naik apa ya teman-teman? Naik delman, betul. Terus di sini ada tas ya teman-teman. Di bawahnya, di sampingnya nih ada pakaian. Kemudian di sampingnya lagi, wah di sini ada buah, ada roti, ada daging, ada susu, telur, ayam. Masya Allah ya teman-teman. Dan di sebelah kanan, paling kanan itu ada rumah kayu ya teman-teman. Apa sih Bunda ini maksudnya? Ya, teman-teman dibuka dong halaman 138. Yuk kita buka, mari kita buka teman-teman. Nah, di sana teman-teman di halaman 134, mohon maaf ya, bukan 138, 134. 134 di situ ada manfaat hewan dan tumbuhan. Kalau tadi teman-teman melihat tuh ada kuda. Apa sih yang dapat kita ambil dari hewan kuda, teman-teman? Manfaatnya apa? Jadi si hewan kuda ini bisa menjadi sarana transportasi ya teman-teman ya, bisa membantu kita berpergian ya, jadi tidak capek berjalan kaki. Kemudian ada tas teman-teman. Nah, tas ini dia berasal dari hewan ya, dari kulit sapi. Nah, jadi kita bisa menggunakan tas. Jadi di dalamnya bisa kita isi barang-barang untuk kita berpergian. Kemudian pakaian. Nah, itu tuh pakaian yang teman-teman pakai itu berasal dari mana? Dari hewan. Ada yang dari sutra mungkin ya pakaiannya, atau ada juga mungkin yang dari bulu hewan ya teman-teman, dan ada juga yang dari serat tumbuhan ya. Dan yang terakhir di sini ada dua lagi, ada rumah ya. Nah, rumah kayu dia terbuat dari batang pohon kayu tentunya. Dan yang terakhir di sini ada tumbuhan ya, sayur, buah, ada hewan, sapi, ayam, dan ikan. Itu untuk kita makan atau untuk kita konsumsi. Jadi manfaat hewan dan tumbuhan ini sangatlah banyak ya teman-teman ya. Masya Allah ya, kita bisa bertahan hidup dengan makan, dengan pakaian ya, dengan memiliki rumah untuk berteduh ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah menyebutkan nama gambar, teman-teman juga harus menuliskan nih manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kemudian setelah itu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Setelah teman-teman tuliskan ya, di sini Bunda akan membacakan salah satunya. Yang pertama, manfaat hewan yaitu penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga ya. Seperti tadi ya, kuda ya teman-teman. Kemudian ada lagi manfaat tumbuhan untuk bahan makanan, sandang, bangunan, obat, bahan baku industri, pewarna alami, dan menjaga kualitas air ya. Betul banget nih, tanpa air kita akan haus ya teman-teman, susah untuk ngapa-ngapain tentunya. Baik, selanjutnya teman-teman, ini adalah kesimpulan hari ini teman-teman. Setelah kita tadi belajar apa aja yo? Kata baku, good. Apalagi? Makna? Proklamasi. Kemudian yang terakhir apa tadi teman-teman? Manfaat hewan dan tumbuhan. Ya, betul banget ya teman-teman. Jadi yang pertama nih, kesimpulannya, penggunaan kata baku itu dapat meningkatkan dan membudidayakan sikap sopan santun. Jadi berbicara yang baik, tentu kita akan bersikap juga baik. Dan yang kedua, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka atau bebas dari penjajah. Dan yang ketiga, banyak manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu keberagaman hewan dan tumbuhan menjadi keharusan bagi kelangsungan hidup manusia. Maka itu teman-teman ya, kita harus menjaga keselestarian hewan dan tumbuhan. Baik teman-teman, itu tadi kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bunda akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.